Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim dan thalabul ilmi dan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah berikan kemudahan kepada kita di dalam beristiqamah. Semoga dengan langkah kita ke tempat ini menjadi ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa kesalahan kita. Wabil khusus kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga orang tua kita yang masih ada, ya Allah berkahi, ya Allah panjangkan umurnya, sehat wal afiyah jasmani rohaninya dan dalam taat ibadah padamu, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sama-sama telah membaca salawat burdah atau qasidah burdah yang insyaallah tidak kurang faedahnya, sama dengan kalau kita baca 70 kali dalailul khairat. Jadi alhamdulillah kita sudah baca, walaupun memang kadar baca kita kan masing-masing berbeda. Ada yang betul-betul kadar bacanya karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang bacanya kapan ini cepat selesai. Ada juga baca udah puyeng, ngebet ke sana ngebet kemari. Tapi mudah-mudahan dengan hal seperti itu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat masuk ke hati kita masing-masing. Dengan kita membaca salawat, mudah-mudahan hati kita tambah sejuk dan tambah hidayah dan tambah cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin menuju pintunya Allah kalau tidak melalui pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan kita kepada Nabi dan juga Allah sampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terus kapan kita pengen tahu doa kita kapan sih dikabul sama Allah? Nah, mungkin udah pada tahu semua jamaah nih yang hadir. Jadi tahu masing-masing kapan doa saya dikabul, kapan doa saya diterima maksudnya. Pada tahu jamaah ya kapan doanya diterima? Pada tahu enggak? Harusnya tahu kapan doa saya diterima Allah Ta'ala, yaitu begitu Allah izinkan kita dapat berdoa, maka disitulah doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kapan doa kita diterima, saat ini kita sedang berdoa, maka itulah doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari sini pulang, apakah rajin berdoa atau tidak? Kalau kita rajin berdoa, berarti kita tahu disitulah kita diterima doa kita. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya aku terima. Jadi kita masing-masing tahu kapan doa kita diterima, yaitu ketika Allah mudahkan tangan kita menengadah, ketika Allah mudahkan lidah kita berucap, maka disitulah doa kita diterima Allah. Urusan kapan Allah berinya itu urusan Allah. Kadang permintaan kita belum tentu baik menurut Allah, maka terimanya Allah, penerimaan Allah, istajibnya Allah, ya kabulannya dari Allah itu menurut yang Allah kehendaki, bukan menurut apa yang kita kehendaki. Maka masing-masing doa kita diijabah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau sering kapan doa kita terima, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah jadi kita udah tahu ya kapan doa kita diterima. Kadang kita di hati kita masing-masing kan, saya udah doa begini kok belum juga sampai yang saya minta. Kapan nih doa saya diterima? Padahal di saat kita angkat tangan, di saat kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, terus berbagai macam doanya dilantunkan, itulah tanda doanya diterima. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita bisa berjamaah membaca doa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini masuk tanggal berapa nih? Sabtu 2 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Jadi 2 Rabiul Awal ya. 2 Rabiul Awal. 3 apa 2? Hah? Ya terserah dah. Berapa? 3 Rabiul Awal. Alhamdulillah tidak terasa tuh kita masuk ke bulan yang dimana bulan ini dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini menjadi mulia. Tadinya nih bulan nggak ada mulia-mulianya, maksudnya nggak dikenal. Karena Nabi Muhammad itu udah mulia secara zatnya. Jadi dengan kehadiran Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal menjadi wangi, menjadi mulia, sebab bulan Rabiul Awal bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari Senin. Sebelum Rasulullah lahir itu hari Senin hari biasa aja. Karena hari istimewanya orang Yahudi itu hari Sabtu dan hari Minggu. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin, maka Senin menjadi mulia. Tuh, apapun yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu menjadi mulia. Bahkan hari Senin apabila puasa menjadi syariat. Ya, hari Senin menjadi syariat, siapa yang berpuasa maka mendapat puasa sunnah. Tadinya nggak ada. Itulah berkahnya Nabi kita Muhammad, mulianya Nabi kita Muhammad. Kalau kita mulia ada sebabnya. Tapi Nabi Muhammad mulia dengan sendirinya, dengan zatnya Nabi Muhammad mulia. Nah, alhamdulillah kita udah baca salawat, nyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi sebab dengan kita nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, ikut-ikutan kita menjadi mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan saking mulianya umat Nabi Muhammad, nanti begitu di padang mahsyar, nanti begitu masuk surga, umat yang lain belum boleh masuk kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu. Tuh, alhamdulillah ya, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad akan selalu rindu kepada siapa? Kita ini yang hidup bukan di zamannya Nabi Muhammad, kita nggak pernah kenal, tapi alhamdulillah di saat sekarang 1400 berapa nih? 43. Alhamdulillah kita beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rindu. Ya, rindu pada umatnya nih, pada kita. Karena apa? Enggak hidup bersama ya, tapi beriman kepadanya. Belum pernah melihat tapi beriman padanya. Nah, mudah-mudahan ya Allah kasih izin kita dapat melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya kalau kita cinta Nabi, pastikan kita akan ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Qur'an, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Kalau Allah udah cinta, maka Allah akan ampunkan dosa kalian semua. Nah, mudah-mudahan cinta kita nambah, ya, dosa kita pun diampuni. Alhamdulillah, ini saya juga grogi nih, ternyata ada penyanyi legendaris di samping saya ini. Luar biasa. Ini grup Bedil Ros namanya. Iya. Agak ngeh dia mah. Alhamdulillah. Pantesan saya bilang kok ngomong agak kaku, ada apa ya? Oh, ada penyanyi legendaris di samping saya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Panjang umur, amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah, ya.
Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah ini sehat, baik, ya, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah ini rusak, ya, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruhnya, ya, akan menjadi rusak. Apa itu? Wahiyal qalbu, dialah yang dinamai dengan hati. Begitupun kita duduk di sini, Allah nggak lihat tampilan kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah nggak melihat model tampilan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kita semuanya. Pastinya kalau kita mau berjumpa dengan orang, muka kita cemong, malu nggak? Malu. Muka cemong berantakan, kita mau ketemu orang. Atau anak muda dah, anak muda, kalau mukanya jerawatnya banyak, begitu mau ketemu orang, malu nggak? Malu dia, nggak mau keluar, nunggu apa? Nunggu jerawatnya panen, ya, seminggu kemudian baru pengen keluar. Karena apa? Itu wajahnya ada jerawat, kadang-kadang ditutup-tutupin. Nah itulah. Lah kita harus lebih malu apabila di hati kita cemong, apabila di hati kita banyak kotornya. Kita menghadap Allah Ta'ala harus lebih malu, ya. Apa sih yang menyebabkan hati kita cemong ini? Ya, sirik sama orang, dengki sama orang, keki sama orang, hasud sama orang, rendahin orang, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Apalagi antar gede ambeknya, ya orang gede ambek mah umurnya pendek, dia ambek-ambekan mulu, ntar coba aja, ntar tidur juga kaget, kalau orang gede ambek mah. Tanya aja istrinya, ini orang tidur gelisah mulu, ya suami lu gampang ngambek. Nah makanya itu jadi penyakit, ya. Bahayanya penyakit hati ini luar biasa. Apabila seseorang begitu sakitnya kanker seumpama, begitu sakit kanker menyebabkan dia meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, diurus jenazahnya. Begitu diurus jenazahnya, dimakamkan ini jenazah. Begitu dimakamkan, kira-kira itu penyakitnya masih berjalan terus apa udahan? Berjalan terus? Udahan atau berjalan terus tuh penyakitnya? Udahan. Nggak berkelanjutan itu penyakit kankernya di dalam kubur. Kali ada ngeliat jenazah kankeran, kan nggak ada. Kagak ada juga. Dan nggak menjadi sebab dia nanti sengsara di hadapan Allah. Kan nggak mungkin orang datang ke hadapan Allah dengan masalahnya apa, dengan kepayahan, dimasukkan neraka dengan sebab apa? Sebab kanker, nggak ada. Maka penyakit zahir begitu masuk lubang kubur, penyakitnya pun juga selesai. Tapi ada penyakit yang nggak akan selesai, malah penyakit itu akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penyakit batin, penyakit hati. Apabila dia meninggal dengan mempunyai hati yang dengki sama orang, hati yang jahat sama orang, hati yang selalu buruk sangka sama orang, meninggal dunia dia. Begitu meninggal dunia, diurus, masuk kubur, kira-kira ini penyakit hatinya udahan apa terus berlangsung? Terus berlangsung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hartanya banyak, apapun segala pangkatnya banyak, titelnya bererot, menghadap Allah dengan hati yang berpenyakit, maka hidupnya di akhirat menjadi sengsara. Karena apa? Orang yang selamat itu biqalbin salim, orang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Nah, maka alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih izinkan kita kembali berkumpul. Ini adalah suatu kenikmatan. Ini adalah suatu tandanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul membaca salawat bersama. Nah, yang sudah seumpama hati kita benahin sedikit demi sedikit, ya, memang harus berubah kita. Jangan terus terpuruk. Kita harus berubah sekarang. Yang tadianya gampang kesal sama orang, yang tadianya gampang syirik sama orang, keki dan lain sebagainya, sekarang harus dihilangkan pelan-pelan. Harus dirubah pelan-pelan supaya kita selamat, ya. Karena nggak ada yang tahu masing-masing diri kita kapan pulang ke rahmatullah. Maka kesempatan yang ada gunakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali di antara kita tadi yang ada yang baru hijrah, ya, karena tadinya sering main ke sono kemari, atau istri kita sekarang udah mulai hijrah ikut syar'i, alhamdulillah. Ya, ajarin juga hati-hati istri kita dan diri kita juga hati-hati. Bagi yang baru hijrah, yang memang nggak punya dasar agama tadinya nggak belajar dengan baik, tahu-tahu sekarang ngambil pelajaran gampang banget, buka YouTube. Alat penghancur pertama yang paling top yaitu handphone sekarang, ya. Handphone yang canggih, yang agak mahal. Kalau handphone yang jadul mah nggak masalah itu, ya. Ya, sombong bener ini. Itu penghancur pertama. Lihat aja remaja-remaja kita, ya, anak-anak laki kita, nggak yang laki yang nggak perempuan, itu dihancurkan sebenarnya. Itu kalau belum tidur mainin handphone aja, udah terkena tuh otaknya tuh. Udah kena hancur itu. Memang itu tujuan mereka. Satu itu. Kedua, yang paling parah lagi, yang paling bahaya, kita nggak paham agama, istri kita nggak paham agama, atau ngambil ceramah orang-orang sebelah. Satu contoh dah, sekarang Maulid, ya, sekarang hari lahir Nabi kita atau bulan lahir Nabi kita Muhammad SAW, yang memang tradisi kita, ya, kita memperingati, istri kita juga memperingati. Tahu-tahu kita nggak ada dasar, istri kita nggak ada dasar, buka YouTube. Tahu-tahu di YouTube ada ceramah, lolosan mana nggak tahu dah tuh, ya. Tahu-tahu bilang Maulid bid'ah. Berarti orang yang bikin Maulid sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Masa dia baca Maulid, dia baca nyebut-nyebut nama Rasulullah, dia sholawat kepada Nabi Muhammad, masuk neraka. Tuh, kalau kagak paham, yang suami nggak paham, istri nggak paham, tuh ayah coba lihat dah di YouTube ada yang bilang kalau Maulid itu begini-gini. Oh iya juga ya. Berarti selama ini kita salah. Bukan salah, entenya nggak mau belajar. Udah suami nggak belajar, istri pun gak belajar. Maka hati-hati itu, jangan sembarangan. Alhamdulillah sekarang handphone udah bisa ngaji. Lihat dulu, jangan sembarangan milih guru. Apalagi sekarang nih orang yang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masa pakai sayyidina dibilang bid'ah, nambah-nambahin. Itu bagaimana kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masa masuk neraka kita? Kan yang kagak-kagak aja. Nah, kalau kita nggak paham, istri nggak paham, langsung oh iya bener juga ya, selama ini saya baca salat pakai sayyidina, tinggalin. Nah, makanya tuh perlu ada guru, ya. Jadi teknologi yang cepat ngancurin kita sekarang ini, ngancurin anak-anak kita, ya, itu handphone. Nah, kalau istri suka nonton ceramah, kasih tahu mah hati-hati, ya. Banyak yang gini-gini nih, hati-hati. Kalau nggak paham nanya pada saya. Maksudnya, papa paham? Enggak, sama. Ya, kacau.
Punya guru, ternyata suaminya sebentar, nanti ayah atau papa nanya ke guru ayah, gitu. Nah kan enak kalau ada gurunya, dia nanya dulu, guru, ini saya sholat subuh, saya dengar ceramah nih di handphone, di YouTube, orang yang sholat subuh kalau pakai kunut bid'ah. Ini gimana guru? Berarti saya sholat subuh masuk neraka dong saya, karena saya melakukan hal bid'ah. Kata yang kagak pernah sholat subuh, alhamdulillah saya selamat dari neraka. Masa yang sholat subuh masuk neraka, yang kagak sholat santai. Itu makanya di situ tanya ke guru baru ada. Tuh jangan asal nangkep telan mentah-mentah ya berita atau dakwah-dakwah, karena mereka ini gencar sekarang. Mereka ini bikin video pendek 30 detik yang bisa dipasang di status, karena mereka punya jaringan kuat, dananya kuat ada. Kalau kita kan ya nanggok. Itu pun juga begitu tanggokan lewat pura-pura melengos. Bagaimana ceritanya seperti itu? Kalau mereka memang ada dukungan, jadi maju. Sebenarnya kita juga harus seperti itu. Dukung orang-orang yang ada pengetahuannya. Ya, dukung Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Iya, ilmu pengetahuannya. Itu. Nah, mulai sekarang itu kasih tahu. Silakan mama pilih ceramah yang ada di YouTube. Nih saya kasih tahu yang ini jangan, yang ini boleh. Begitu. Jangan semuanya diterima. Bahaya. Ya. Sekarang aja sholat kalau pakai nawaitu usolli bid'ah lagi aja. Ya Allah, kacau kan jadinya. Akhirnya ntar lama-lama gue puyeng dah, gue hijrah ke sini, dibilang sesat. Gue ini sesat, akhirnya apa? Udah gue balik lagi dah. Nah, itu dia makanya. Perlunya ada guru. Ingat, silahkan, awas, hati-hati. Alat penghancur pertama yang paling top itu handphone. Berita bohong pun sekarang dari handphone, ya. Nah, gunakan sebaik-baiknya. Silahkan kalau misal istri di rumah dengar ceramah atau dengar tausiah, kasih tahu, yang ini hati-hati, yang ini jangan, yang ini jangan. Karena apa? Nanti malah nggak paham, malah berantakan, atau malah nggak karu-karuan istilahnya. Udah ikutin guru-guru yang sudah ada, ikutin guru-guru yang di kampung kita, yang udah ngajarin kita, ya, yang tadiannya ya seperti biasa aja, ada maulid, ada tahlil, ada yasin. Ikutin tuh guru-guru seperti itu, yang memang kita sudah dapat bimbingan seperti itu. Nah, walaupun kita belum tahu banyak tentang pengetahuan tentang dalil tersebut, ya udah ikutin aja, insya Allah selamat kalau ada yang kita ikutin, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngerubah diri kita perlahan-lahan, atau seumpama kita baru, ya Allah, saya baru kembali kepada Engkau di saat umur saya sekarang udah 56. Kalau ada kesamaan ucapan saya, mohon maaf nih. Ya Allah, saya baru kembali ke Engkau, umur saya sekarang udah 58. Kayaknya saya nggak bisa ngejar ketinggalan saya nih dalam ibadah. Kayaknya saya nggak bisa ngejar amal saya, karena belum tentu umur saya naik 59 dan seterusnya. Nggak usah bingung. Disediakan, ya, di dalam kitab dijelaskan, apabila kita mau memakmurkan 4 tempat ini, maka itu pahalanya belasan tahun. Yang pertama, ini seumpama yang baru hijrah, umurnya udah 60, tapi bukan yang baru umur 30-40 santai, jangan. Kejar terus, kumpulkan. Yang pertama yaitu makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Nih, kalau yang dokter Andes di rumah saja, kerjain itu dari maghrib sampai isya.
atau yang pengacara, pengangguran, nggak punya acara. Amalkan itu. Atau yang memang sudah pulang sampai rumah 4:30 atau jam 5, terus sholat maghrib, makmurkan dari maghrib sampai isya. Orang yang sholat 6 rakaat, ya, 6 kali salam, 6 kali salam, itu dari maghrib diisi, dimakmurkan, itu pahalanya sama dengan 12 tahun. Ya, begitu dia habis sholat sunnah tobat, ya, terus sampai azan isya, itu pahalanya 12 tahun Allah kasih. Selesai dia habis sholat, masih ada waktu, dia pegang yasin silahkan, dia baca rotib silahkan, dia baca Quran silahkan, dia zikir juga silahkan. Yang penting di waktu saat isya, di waktu dari maghrib sampai isya, dia nggak ada urusan dunia, nggak ada berkecimpung dunia. Dulu ada orang soleh. Orang soleh ini pengusaha, usahanya banyak, proyeknya banyak. Akhirnya setiap dia selesai usaha, dagang, proyeknya banyak, itu hasil ditaruh di kantong, di satu kantong lah. Nah, suatu saat itu kantong hilang. Begitulah ditanya anaknya, wahai anakku, lihat nggak kantong yang berisi semua barang-barang berharga hasil ayah usaha? Karena di situ semua adanya. Kata anaknya, wahai ayahku, aku nggak melihat. Oh yaudah kalau gitu. Nggak lama datang waktu maghrib. Begitu waktu maghrib datang, memang kebiasaan ayahnya memakmurkan dari maghrib sampai isya. Begitu di pertengahan antara mau isya, ayahnya sedang baca Quran, anaknya datang, ayah, udah dewasa anaknya. Barang yang ayah cari sudah ketemu, nih ada. Itu ayahnya. Kalau kita pasti girang kan, senang. Itu ayahnya murka langsung. Itu orang soleh, wahai anakku, dari maghrib sampai isya, ini barang yang kau bawa, dan dunia yang kau bawa tidak ada harga-harganya. Dari maghrib sampai isya lebih utama daripada dunia. Kau sudah ganggu diriku membaca Quran, maka sekarang saya kasih hukuman 2 tahun gak boleh pulang ke rumah. Suruh belajar. Kalau kau sudah selesai belajar, kau balik pulang. Kalau sudah ngerti makna dari maghrib sampai isya, karena maknanya luar biasa. Coba tuh orang soleh, orang zaman dulu seperti itu. Ya kalau kita kan begitu balik, jangankan maghrib. ayah ini barang ketemu, kan main girang kita. Itu dia bedanya. Maka semakin kesini ketakwaan, keimanan makin berkurang. Tapi seenggak-enggaknya sekarang kita harus belajar. Ya, isi itu waktu antara maghrib dan isya. Ya udahlah, udah cukup kan maghrib isya. Habis isya terserah. Yang penting makmurkan dari maghrib sampai isya. Maka orang-orang dulu, ya anak-anak dulu, zaman-zaman mungkin saya kecil itu kan, itu kalau maghrib sampai isya kan rame ngaji, ya di surau, di masjid, di rumah. Kita dengar kalau maghrib tuh orang-orang tua kita baca yasin, terus habis baca yasin baca ratib sampai maghrib, sampai isya. Dulu kan kayak gitu. Kagak tuh, nggak ada megang handphone, memang belum ada, dan nggak ada nonton TV. Dulu masih hitam putih, nggak ada yang seru. Itu nggak ada semua. Jadi begitu maghrib, mati televisi dan yang lainnya dimatikan. Duduk baca yasin, baca ratib sampai isya. Ya Allah, coba kalau ada sekarang, ya di setiap rumah-rumah di tempat kita nih, ya itu daerah jadi barokah itu, ya. Daerah jadi barokah. Nah sekarang benahin diri kita dah. Sekurang-kurangnya rumah kita sekarang, mulai sekarang habis maghrib, sholat maghrib, biasakan duduk. Ada istri, ajak duduk baca yasin. Jangan diajak ribut mulu. Baca yasin apa, ya sekeluarga, kan enak banget itu. Ya,
Yasin, baca ratib, doa. Selesai masuk isya berjamaah sama istrinya. Ya Allah. Ya. Nah, ada anaknya juga ajak berjamaah. Itu makmurkan dari maghrib sampai isya. Kedua, makmurkan sebelum sholat subuh. Ya. Ya, usahakan dari sekarang 20 menit sebelum sholat subuh kita udah ada di sejadah kita. Seenggaknya udah istighfar, mohon ampun pada Allah. Kan tahu hadisnya, apabila kalau kita dirikan sepertiga malam, ya, itu ganjarannya luar biasa. Makmurkan itu. Maka orang dulu berkata, ya, ulama mengatakan, wahai anakku, jangan ayam jago lebih jago daripada dirimu. Kalau jangan sampai ayam jago lebih jago daripada dirimu. Kenapa? Ayam jago sebelum azan subuh sudah berkokok. Kamu ngorok. Maka ayam jago lebih jago daripada dirimu. Nah, kalau nggak mau ayam jago lebih jago daripada diri kita, mulai sekarang tuh 20 menit minimal lah kita udah rapi, udah di atas sejadah kita, udah megang tasbih, istighfar. Itu waktu cakep minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ada di situ keluhan duniawi dan ukhrawinya. Ya Allah, dunia saya kok lemah, minta di situ. Ya Allah, saya sakit, nggak sembuh-sembuh, minta di situ. Minta. Maka kurangin nikmatnya, ya. Jangan banyakin leha-lehanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memakmurkan setelah sholat subuh sampai datang waktu isyraq. Habis sholat subuh, ya, jangan buru-buru pergi zikir. Apa yang kita bisa baca habis sholat subuh? Misalnya kita baca ratibu, baca wirdul latif. Kalau yang bisa silahkan. Ada yang hafal wirdul latif, baca wirdul latif. Ada yang hafal ratibul latos, baca. Ya kalau nggak hafal pakai bukunya. Saya mau baca Yasin aja, silahkan. Yang penting dari subuh, sholat subuh sampai waktu isyraq. Waktu isyraq gimana sih? Waktu isyraq tuh 15 menit ditambahin dari waktu maghrib. Ya, misalnya maghrib tuh jam 6 kurang 10. Ya, jam 6 kurang 10 seumpama. Tambahin 15 menit. Jam 6 lewat berapa itu? Hah? Jam 6 lewat 5 atau jam 6 lewat 10. Nah, itulah waktu isyraq. Jadi waktu isyraq itu sama dengan waktu maghrib. Kalau waktu maghrib gelap, waktu isyraq terang. Maghrib jam berapa sekarang? Berapa? Jam 6. Maghrib jam 6 kurang berapa? 5. Ya udah, kurang 10, ya tambah 15. Berarti jam 6 pagi lewat 10 itu waktu isyraq. Alhamdulillah, saya setiap hari waktu saya dapat isyraq. Ternyata sholat subuhnya jam 6 kurang seperempat. Pantesan dapat isyraq terus dia. Itu yang waktunya tepat, ya. Dari pas azan subuh, ya. Kan tadi sebelum subuh dia udah siap-siap. Setelah sholat subuh dia makmurkan sampai isyraq. Itu jelas banget orang yang memakmurkan dari sholat subuh sampai isyraq. Dia sholat 2 rakaat sunnah isyraq, maka Allah kasih pahala haji dan umroh sempurna 3 kali. Sempurna itu disebut Rasulullah. Sempurna. Kalau kita haji dan umroh kan butuh biaya, tapi ada setiap pagi tanpa biaya kita dikasih pahalanya sempurna. Dari habis sholat subuh kagak ngobrol, dia zikir, dia baca Quran, dia sampai isyraq, dia sholat 2 rakaat, itu dapat pahala haji dan umroh. Berarti jangan nanti, wah saya udah nggak perlu haji dan umroh lagi. Bukan.
tetap menjadi kewajiban bagi orang yang punya dana, punya kemampuan. Ini istata' ilaihi sabila. Itu kalau tiap pagi mau dapat pahala haji dan umrah, itu makmurkan di waktu subuh sampai Isra. Udah jangan bergelat-gelut dengan handphone dah udah. Begitu datang waktu maghrib tinggalin handphone, sholat. Setelah itu baca ratib, baca apa tuh yang pertama maghrib sampai isya. Kedua sebelum azan subuh. Ketiga setelah azan subuh, makmurkan sampai datangnya Isra. Nah, yang keempat, kalau yang memang ada di rumah begitu 5:30, ya udah 5:30 duduklah. Baca yang dia bisa, istighfar kayak sholawat kayak sampai datang azan maghrib. Nah, dari keempat ini mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kita. Dari keempat waktu ini semoga Allah beri kemudahan pada kita. Semoga Allah makmur berkahkan waktu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya baru bisa satu waktu, ya udah alhamdulillah. Istiqomahkan. Ya, istiqomah, yang penting istiqomah. Seumpama saya baru bisa habis sholat maghrib, ya udah. Ibadah tuh yang penting jalankan dengan penuh kenikmatan. Jangan jalankan dengan beban, ya. Kalau jalankan dengan beban terasa berat, ya. Jalankan dengan penuh nikmat insyaallah jadi nikmat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua, termasuk diri saya. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.